aja juga bingung kok nggak ada kabar gitu. Pamitan nggak? Enggak, katanya nggak ada. Karena kalau nggak pulang udah 3 hari kayak gitu. Mas Serli sebagai saksi atau gimana? Atau bagaimana? Pemohon ya. Jadi begini, ini Pak Haji beserta anaknya termasuk Serli. Pak Haji ini mewakili anaknya mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum istrinya, Bu Alma yang biasa kita kenal atau Bu Nina. Nah, Kak Serli ini adalah sebagai pemohon juga biar bagaimanapun karena dia adalah anak kandung, darahnya ini masih mengalir dari darah almarhum ini, sedarah ya, dari anak kandung dari almarhum. Karena itu Serli ini adalah ahli waris biar bagaimanapun. Nah, kebetulan tadi majelis hakim meminta untuk juga dapat menghadirkan Kak Serli, karena ini kan Serli kan yang tahu, kita belum tahu nih sekarang lagi di mana. Tadi penjelasan dari Pak Haji sendiri yang biasanya memang komunikasi beberapa hari terakhir belum dapat berkomunikasi ya sama Kak Serli, makanya minggu depan di tanggal 18 mudah-mudahan Kak Serli bisa dapat dikomunikasikan kembali, Pak Haji dapat menghubungi Kak Serli kembali, bisa kita hadirkan sebagai pemohon di persidangan berikutnya. Kalau boleh tahu apa aja sih mungkin yang diwariskan sama almarhumah? Jadi begini, ini kan penetapan ahli waris, artinya dalam kompilasi hukum Islam itu diatur siapa saja yang menjadi ahli waris berdasarkan hukum. Nah, ini diatur dalam hukum itu adalah duda. Duda itu siapa? Salah satunya duda itu Bang Haji, karena sampai meninggal almarhum masih terikat perkawinan dengan Bang Haji. Nah, kedua, golongan sedarah. Sedarah ini siapa? Artinya anak perempuan, Fatih, si kembar, Rafa, Raffi, termasuk Serli. Serli ini kan masih anak kandungnya, dibuktikan di dalam akta kelahiran maupun kartu keluarga. Nah, jadi dalam hal ini pemohonnya itu Pak Haji, anak-anaknya diwakili Pak Haji termasuk Serli. Intinya untuk menetapkan siapa ahli waris yang sah dari almarhum. Ini tidak berbicara masalah berebutan harta ya, begitu. Bang, kenapa tiba-tiba Serli menghilang Bang ketika dibutuhkan dalam persidangan? Ya itu yang kita ini ya kita nggak tahu nih kenapa tiba-tiba nggak ada di rumah gitu kan, belum ada kabarnya gitu kan. Sedangkan ini kan hari benar-benar tuh punya ini ya, kebutuhan untuk dia kayak gitu ya kan. Kita keperluan juga dia harus dihadirin kayak gitu kan. Entah kemana, entah di mana, ini kita lagi usahain, kita lagi komunikasiin kan ke teman-temannya gitu ya kan. Terus itu biar jelas kalau memang marah atau ngambek ya gimana gitu, kurang jelas juga gitu. Tapi sebenarnya mungkin sama Bang Haji sudah konflik ke Serli, kalau saat itu salah satu pemohon dan diminta untuk datang ke persidangan. Udah dijelasin sama Bang Jaki ya, Bang Jaki jelasin. Sudah sebelum ngajuin permohonan juga kita sudah jelaskan. Khawatirnya takutnya Serli ini kan masih muda, takutnya dia salah paham apakah saya masuk ahli waris dari almarhum atau enggak, gitu kan? Kita juga nggak tahu, karena kan yang selama ini komunikasi Pak Haji. Tapi Bang Haji sendiri ngomong ke Serli nggak mungkin seminggu sebelumnya untuk datang nanti ke sini gitu. Ketika sebelum sudah hari ini dia menghilang. Nggak ada 2 mingguan. 2 mingguan bilang nanti Kak mau sidang ya, mau Jaki gitu. Terus respon dari Serli sendiri? Iya Bi, kayak gitu. Nah, dia kemarin pas pulang ke Ciganjur gimana, saya juga nggak tahu tuh berubah. Takutnya ada provokasi gimana, dari gitu. dia Saya juga bingung kok nggak ada kabar gitu. Pamitan nggak? Enggak, katanya nggak ada. Karena kalau nggak pulang udah 3 hari kayak gitu. Bang Punten, apakah ada juga informasi dari Pihak luar. Saya mah berharapnya baik sangka ya, mudah-mudahan mah nggak ada kayak gitu, mudah-mudahan nggak ada provokasi kayak gitu. Cuman memang dia lagi mungkin mau nenangin pikiran atau gimana, kita juga kurang paham ya. Namanya juga udah agak dewasa ya, belum ke atas mungkin dia problem apa kita nggak tahu. Tapi hubungan abang sejauh ini sama keluarga almarhum seperti apa? Sejauh ini ya sampai saat ini saya belum pernah ketemu lagi sama keluarga almarhum, karena saya jalan di Ciganjur ya, nggak ada komunikasi juga ya. Kenapa Bang jalan ke sana? Atau ada apa gitu? Iya mengingat saya aja, karena kan itu di Ciganjur tempat saya pertama-tama tuh tinggal di sana sama almarhum kayak gitu. Jadi
banyak hal-hal yang saya nggak bisa ceritain lah kalau di sana kayak gitu. Jadi ngundang kesedihan juga buat saya kalau di sana kayak gitu kan. Ada kenang-kenangan lah rumah itu banyak gitu. Tapi mengenai ini keluarga besar udah mengetahui belum? Enggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Ini sebenarnya bentuk komunikasi abang sama Sherly itu seperti apa sih bang? Bentuk komunikasi terjalin baik antara bapak sama anak kayak gitu. Cuma saya nggak tahu nih kondisi saat ini dia menghilang itu kenapa kayak gitu. Makanya nih yang kita bingung kenapa dia bisa ngilang kayak gitu kan. Sedang ini kan hari ini kan benar-benar diperlukan kan kata Sherly kayak gitu. Sampai kita kan disuruh kembali lagi ya. Ya, tanggal 18. Hal yang biasa berarti bang. Hal yang nggak biasa dilakuin kayak gini nih, saya juga bingung. Datang-datang tiba-tiba hilang kayak gitu. Mau mana kabar dari partainya? Iya, belum dikabarin kayak gitu kan. Berarti abang belum ke Ciganjur untuk memastikan Sherly ada di mana di rumah? Belum sama komunikasi saya mau keluarga di Ciganjur di mana? belum. Maksudnya untuk datangi langsung ke Ciganjur gitu Belum. untuk melihat Sherly ada di mana? Belum. Kalau saya telepon atau WA kayak gitu. Udah ada diskus, udah ada pembicaraan dan ini juga Bang Jaki udah ngejelasin semuanya kayak gitu. Udah jelasin Bang Jaki nanti tanggal ini ya sidang kayak gitu. Tiba-tiba kok ngilang kayak gitu. Tiba-tiba nggak ada kayak gitu kan. Saya bilang kemana kan? Makanya tadi kita akan kembali lagi ke sini ya. Tapi pernah berpikir bahwa ini bentuk penolakan dari Sherly nggak sih bang? Enggak. Baik-baik aja sih komunikasi kita baik, hubungan antara bapak sama anak tuh baik kayak gitu. Enggak ada. Makanya ini nggak ada hujan nggak lagi tiba-tiba anak nggak ada kabar ya. Itu ada penolakan tidak setuju atau penolakan bahwa dia tidak mau dengan hari ini atau gimana gitu? Belum tahu karena kan saya belum ketemu nih sama anaknya. Belum tahu kenapa, nanti bakalan saya tanya secara jadinya kenapa kita perlu di hari ini dianya nggak ada kayak gitu kan. Nggak enak nih sama bapak-bapak ini kan sibuk nih ini. Mungkin sebelumnya Kak Sherly pas lagi ini masih mungkin mau pergi kemana, bilangnya main tapi ternyata sampai sejauh ini belum balik gitu. Nggak izin apa-apa. Tiba-tiba ini pergi gitu aja, handphonenya juga mati. Kayak gitu. Bang, statusnya Sherly sendiri dalam sidang ini sebagai apa? Pemohon. Jadi status Sherly dalam persidangan ini adalah sebagai pemohon. Yang tadi kami bilang, kami beritahu, kami ulangi bahwa Sherly ini termasuk golongan ahli waris dari almarhum karena satu darah. Dan bagaimanapun darahnya almarhum mengalir darah pada tubuh Sherly, nggak bisa dihilangkan gitu. Nah tadi dapat kabar berapa hari saat sebelumnya ya, agak susah nih Pak Sherly ini apa namanya dihubungi. Padahal Pak Haji ini sangat-sangat memperjuangkan Sherly. Takutnya khawatir karena usianya masih muda. Labil. Iya, satu dia labil, kedua ada informasi-informasi yang dia sebetulnya nggak paham gitu. Informasi dari luar, saya tidak menyebut dari siapapun ya, informasi dari luar dia nggak paham tentang perkara ini. Jangan ini saya dibutuhkan bang, jadi kita bakal jalan gitu. Iya, harus Prosesnya karena kayak gimana sih, Bang? karena harus hadir pemohon termasuk Sherly. Sherly kan termasuk salah satu ahli waris almarhum, termasuk Pak Haji. Kalau anak-anaknya kan masih kecil, di bawah umur diwakili Pak Haji. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.